Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan kembali melanjutkan materi mengenai fluida dinamis, yaitu mengenai penerapan dari asas Bernoulli ya, yaitu tentang venturimeter, tabung pitot, kemudian ada pesawat terbang, dan juga ada alat penyemprot. Nah, di video sebelumnya saya juga sudah membahas mengenai materi-materi tentang fluida dinamis. Jadi nanti yang belum nonton silakan nanti lihat linknya di kolom deskripsi. Nah, bagi yang belum subscribe channel YouTube ini silakan diklik dulu tombolnya, kemudian like, share, dan komen. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai penerapan azas Bernoulli. Yang pertama itu adalah pada venturimeter. Jadi venturimeter itu adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur kelajuan dari suatu cairan. Nah, jadi venturimeter itu ada dua. Yang pertama tanpa manometer, yang kedua dengan manometer. Nah, untuk yang kita bahas pertama adalah venturimeter tanpa manometer. Di gambar terlihat bahwasanya terdapat luas penampang yang berbeda. Nah, di mana yang lebih besar disebut sebagai A1 dan yang lebih kecil disebut sebagai A2. Nah, jadi nanti sumber dari air ya atau fluida atau zat cair yang akan diukur itu akan dihubungkan melalui A1. Nah, kemudian dia akan mengalir sebesar V1 ya pada pipa yang penampangnya lebih besar dan kemudian akan menimbulkan tekanan sebesar P1 dan terus berjalan ke kanan melewati pipa penampang yang lebih sempit dengan kelajuan V2 dan menimbulkan tekanan sebesar P2. Tekanan yang timbul tentunya akan berpengaruh terhadap banyak atau sedikitnya air yang akan naik di bagian pipa yang terdapat di atasnya ini. Nah, tentunya kenaikan airnya ini berpengaruh pada kelajuan dan tekanan. Nah, kalau berdasarkan azas kontinuitas ya, bahwasanya untuk pipa yang lebih sempit akan memiliki kelajuan yang lebih besar. Nah, sebaliknya, untuk pipa yang lebih besar, dia akan memiliki kelajuan yang lebih kecil. Nah, sementara nih, kalau berdasarkan azas Bernoulli, ya untuk kelajuan yang lebih besar, maka tekanannya akan lebih kecil, sehingga kenaikan air pada pipa yang penampangnya lebih sempit itu lebih rendah. Nah, sebaliknya ya, pada pipa yang penampang lebih besar dengan kelajuan lebih rendah, tentunya tekanannya akan besar. Nah, sehingga karena tekanannya besar, maka kenaikan airnya pun juga tinggi. Nah, untuk menghitung kelajuan aliran pada V1, kita menggunakan persamaan akar 2GH dibagi A1 per A2 kuadrat dikurang 1. Di mana V adalah kelajuan aliran ya, G adalah percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat, H ketinggian, satuannya meter, A1 adalah luas penampang 1, A2 adalah luas penampang 2, di mana masing-masing satuannya adalah meter persegi. Kita lanjut ke venturimeter dengan manometer. Nah, sebenarnya untuk venturimeter dengan manometer, prinsipnya hampir sama, yang membedakan hanya venturimeter ini dilengkapi dengan manometer. Jadi, di sini terdapat fluida lain ya, fluida lainnya itu bisa berupa raksa maupun air. Nah, untuk menghitung kelajuan aliran pada V1 yaitu kita menggunakan persamaan akar 2 rho GH dibagi rho S ya per A1 per A2 kuadrat dikurang 1. Lanjut ke penerapan azas Bernoulli selanjutnya, yaitu mengenai tabung pitot. Nah, jadi tabung pitot itu adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur kelajuan dari suatu gas. Nah, jadi tabung pitot itu gambarnya seperti ini ya. Kemudian misalnya ini ada seolah aliran dari suatu gas, anggap aja udara. Nah, dia itu akan mengalir melalui lubang-lubang yang terdapat di sekitar A, yaitu anggap aja di luar berarti, dan kemudian juga mengalir melalui lubang yang terdapat di B. Nah, jadi gas itu akan mengalir melalui B kan. Terus ya, dia akan tegak lurus di sini, kemudian terus ke bawah. Nah, jadi dia akan menekan si fluidanya ini karena ini adalah bagian dari manometer ya. Nah, sehingga dia akan mengalami ketinggian sebesar H. Jadi sebelumnya itu fluidanya itu dia sama ketinggiannya, cuman karena
diberikan tekanan ya, maka dia akan naik setinggi H. Nah, untuk mengukur kelajuan aliran gas dalam tabung, kita menggunakan persamaan V sama dengan akar 2GH dikali rho aksen ya, dibagi rho. Dimana G itu adalah percepatan gravitasi, H adalah perbedaan ketinggian, rho aksen adalah massa jenis zat cair atau fluida yang terdapat dalam manometer, sementara rho itu adalah massa jenis dari gasnya. Contoh soal, air mengalir melalui sebuah pipa venturimeter tanpa manometer. Luas penampang pertama dan kedua adalah 20 cm persegi dan 12 cm persegi. Nah, luas penampang itu lambangnya adalah A, sehingga yang ini adalah A1 dan yang satunya adalah A2. Nah, di sini ya kita harus merubah satuannya. Kalau dari cm ke meter itu kan dikali 10 pangkat minus 2 atau dibagi dengan 100. Nah, itu tanpa pangkat, dalam artian tanpa cm persegi, hanya cm saja. Nah, karena cm persegi berarti yang 10 minus 2 ini kita pangkatin 2 aja. Jadinya kan kalau dia dipangkatin dikali ya sesama pangkatnya kan, berarti minus 2 dikali minus 2. Nah, berarti 10 minus 4 ya. Jadi dari cm persegi ke meter persegi adalah dikali 10 pangkat minus 4 atau kita bagi dengan 10.000 gitu. Jika perbedaan ketinggian permukaan air adalah 80 cm, nah berarti di sini H ya, H-nya adalah 80 cm. Nah, dari cm ke meter berarti dikali 10 minus 2. Berarti boleh 80 dikali 10 minus 2 itu kan 8 dikali 10 minus 1 ya. Karena kan kalau 80 itu adalah 8 dikali 10. Nah, kalau dikali 10 minus 2 ini enggak kelihatan ya. Ini pokoknya 10 minus 2 lah. Berarti kan ini pangkat 1 ditambah minus 2. Berarti hasilnya adalah 8 dikali 10 minus 1. Nah, 8 dikali 10 minus 1 itu adalah 0,8. Yang ditanyakan adalah tentukan kecepatan fluida yang memasuki pipa venturimeter tersebut. Berarti V1 ya. Kita langsung bahas. Nah, di sini kita menggunakan persamaan V1 sama dengan akar 2GH A1 per A2 kuadrat dikurang 1. Ya, 2-nya langsung kita masukin, G-nya ketetapan gravitasi kita pakai 10. H-nya udah diubah tadi 0,8 ya. Kemudian A1-nya adalah 20 dikali 10 minus 4. Kemudian A2-nya adalah 12 dikali 10 minus 4. Kemudian ya, ini 10 dikali 0,8. Caranya gini, dia kan 10 itu nolnya 1. Kemudian 0,8 itu satu angka setelah desimal. Nah, berarti kalau dia dikali 10 positif ya, pangkat 1 positif, berarti koma yang terdapat di 0,8 itu bergeser ke kanan satu kali. Karena nolnya cuma 1. Berarti kalau 0,8 ya, desimalnya bergeser ke kanan satu kali, berarti kan di sini ya enggak? Nah, kalau di sini berarti itu 8,0. Nah, 8,0 itu sama dengan 8. Kemudian 8 kita kalikan 2, berarti 16. Selanjutnya, 10 pangkat minus 4-nya kita sama-sama coret ya. Kemudian 20 per 12-nya kita sederhanakan. Sama-sama bagi 4, jadinya 5 per 3 ya. Kemudian kurang 1. 16-nya tulis ulang aja, 5 kuadratnya 25, 3 kuadrat 9 dikurang 1. Nah, kemudian 1 ini kan kita harus buat menjadi kalimat ini ya, menjadi bilangan pecahan ya. Karena di sini dia per 9, berarti kita juga harus buat angka yang di sini menjadi per 9. Nah, supaya hasilnya 1 berarti 9 per 9 gitu. Nah, lanjut ya, 16 tetap, berarti 25 dikurang 9 adalah 16 ya. Berarti 16 dibagi 16 per 9. Nah, kalau pembagian berarti kita kali kan, kemudian yang kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, simpelnya gitulah. Nah, berarti jadinya 16 dikali 9 per 16. Kemudian 16 sama 16 kita coret ya, sisa akar 9. Akar 9 adalah 3, jadi jawabannya adalah 3 meter per sekon. Lanjut nomor 2. Pipa pitot digunakan untuk mengukur kelajuan aliran udara. Pipa U dihubungkan pada lengan tabung.
Kemudian pipa U diisi zat cairan X memiliki massa jenis 0,8 gram per cm kubik. Nah, jadi kalau untuk massa jenis itu lambangnya adalah rho ya. Berarti kalau zat X berarti rho X. Ini X-nya ketinggalan ya. Kemudian jika perbedaan tinggi cairan X adalah 48 cm, berarti H. Nah, tentukanlah kelajuan aliran udara yang mengalir memasuki pipa pitot, berarti V. Nah, ini satuannya kita ubah dulu. Pokoknya dia kalau gram per cm kubik ya diubah ke kilogram per meter kubik, itu langsung aja dikali 1000. Berarti kalau 0,8 dikali 1000, kita ganti warna pena aja dulu ya. Kuning aja deh. Nah, kalau 0,8 gimana sih koma? 0,8 dikali 1000 berarti komanya ini harus bisa bergeser ke kanan 3 kali ya, karena kalau 1000 kan nolnya 3. Nah, caranya kita harus, karena 8 ini adalah angka terakhir, kita tulis 0 sekira-kira lah, anggap aja misalnya segini gitu ya. Nah, kalau komanya bergeser 3 kali, gini caranya. Kita hitung ya, 1, 2, 3. Nah, berarti dia berakhir sorry ya, salah kayak di sini deh, 1. Kita coba pakai yang ini deh, ulang ya. 1, 2, 3. Nah, di sini ya. Kalau di sini kan berarti hasilnya 800 ya. Jadi gitu caranya. Jadi nggak perlu lagi pakai kalkulator. Hasilnya berarti 800 kg per meter kubik. Nah, kemudian H-nya 48 cm, itu berarti 48 dikali 10 minus 2, atau boleh pakai 0,48, terserah kalian nyamannya yang mana. Oke, kita lanjut ya ke pembahasan. Di sini kita menggunakan persamaan V sama dengan akar 2GH rho cair dibagi rho udara. Nah, 2-nya masukin ya, G-nya 10 ketetapan. H-nya yang tadi ya kita ubah ke meter ya, jadinya 48 dikali 10 minus 2. Rho zat cairnya adalah 800. Kemudian rho udara adalah 1,2. Nah, jadi perlu kalian ketahui ya bahwasanya untuk massa jenis itu dia ketetapan. Semisal kayak ini kan zat cair 800. 800 ini kalau nggak salah massa jenis dari raksa. Bukan raksa, minyak ya. Kalau raksa dia punya nilai beda lagi. Kemudian nanti kalau air 1000 gitu kan. Jadi nanti kalau seandainya kalian bingung berapa massa jenis dari fluida ini ya, kalian bisa browsing berapa massa jenisnya gitu. Karena kayak udara ini kan nggak disebutin di soal, ya nggak? Jadi nanti silakan browsing dulu ya kan. Ini nggak ada nih soalnya, gitu. Karena dia adalah ketetapan. Oke, kita lanjut ya. Ini 2 dikali 48 dikali 8. Caranya gitu sih kalau biar enak, 2 kali 48 kali 8 berapa gitu kan. Jadi kan yang 800 ini 8 dikali 10 pangkat 2, ya enggak? Nah, berarti yang 10 pangkat 2-nya itu bisa kita kali ya dengan 10 minus 2. Berarti dapatnya adalah 10 pangkat minus 2 ditambah 2. Ya, 10 minus 2 mana ya, oke, 10 minus 2 dikali 10 pangkat 2 kan, ya enggak, 800 10 pangkat 2 karena nolnya ada 2. Nah, kalau dikali pangkat dijumlah, minus 2 tambah 2 berarti 0. Nah, 10 pangkat 0 adalah 1 ya, berarti 1 dikali 8 yang 8. Nah, 2 dikali 48 kali 8 adalah 768. Kita kalikan 10, dapatnya 7680 ya. Kemudian kita bagikan dengan 1,2, dapatnya adalah 6400. Nah, kalau misalnya kalian nggak pakai kalkulator ya, cara mengakarkannya tuh gini. Akar 64 adalah 8, pasti tahu lah kan ya, apalagi sudah tingkat SMA tuh pasti tahu. Kemudian tinggal 0 di belakangnya 2, ya kak. Nah, kalau diakarin berarti hilangin aja satunya
ya, berarti tinggal nolnya 1. Jadi hasilnya adalah 80 meter per sekon. Oke, terima kasih atas perhatiannya ya. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.